Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara pengurusi, saudara presiden, guru saya Fadilatul Ustaz Muhammad Uthman Al-Muhammadi, rakan saya Sa'adat Dr. Muhammad Nur Al-Manuti Al-Adli, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Entah bagaimana bila sampai ke tempat ini semangat saya jadi lain. Semangat ketua umum. Semangat ketua umum yang mengajak rekan-rekannya memprotes atasan sampai disingkirkan dari jabatan. Karena itulah maka berhenti setakat 63. Tapi mujur masih mau mengekalkan sejarah. Saya dengar ada di tempat-tempat tertentu, bila sudah krisis begini, sejarah pun mau dirubah. Saya mengucapkan tahniah kepada sekolah ini. Walaupun apa masalah yang pernah saya timbulkan di sekolah ini, mereka tidak robah sejarah. Saudara sekalian, mengenai isu kemelut politik, survival umat, dan pendekatan dakwah, saya kira memang di sepanjang sejarah Islam, politik merupakan bidang yang sentiasa mengalami kemelut. Malah paling banyak menumpahkan darah umat, termasuk sejumlah putra-putra terbaiknya. Bagaimanapun ini tidak berarti bahwa politik Islam tidak pernah bersih. Yang tidak bersih itu adalah politik umat yang mengaku Islam. Era Nabawi dan era Al-Khulafa'ur Rasyidun merupakan namadzij mithaliyah, era contoh-contoh teladan yang ideal, era berlakunya politik siasah syar'iyah dalam arti luas, yaitu politik yang dilandasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar syariat. Tidak ada jurang di antara ideal dengan reality ketika itu. Tidak ada jurang di antara apa yang dinamakan Islam normatif dengan Islam dalam sejarah. Islam seperti yang diaktualisasikan di gelanggang. Era di mana kesadaran yang wujudnya kesadaran yang cukup mendalam tentang arti kuasa sebagai amanah, yang dirasakan hanya tanggung jawabnya dan risiko ukhrawinya, bukan kemegahan dan hak-hak keistimewaan. Dan pidato-pidato pertanggungjawaban para khulafa, pidato-pidato pelantikan para khulafa merupakan bukti-bukti nyata tentang kesadaran yang mendalam tentang tanggung jawab kepemimpinan, yang saya kira jauh lebih murni, lebih serius dari yang kita kenal sebagai upacara-upacara angkat sumpah, yang sekarang semacam jadi ritual orang-orang jadi pemimpin. Bersumpah-sumpah juga, wallahi wabillahi watallahi. Tapi yang dirasakan ketika itu ialah gemerlap dan glamournya majelis itu,
bukan sumpah jawatan dan pengakuan ikrar untuk melaksanakan keadilannya itu. Di setengah-setengah tempat sumpahnya dirubah dari wallahi wa billahi wa tallahi, yaitu kalimat-kalimat sumpah, sudah dirubahnya jadi wallah wa billah wa tallah. Kalau sudah dimatikan begitu kan bukan sumpah lagi. Dari nahu, dari segi nahunya kan dah salah. Jadi orang yang suka wallah wa tallah itu udah melanggar kalimat-kalimat sumpah, itu udah salah sumpahnya, bukan sumpah lagi. Cuma yang saya heran, dia tahu dari mana nih? Tentu ada ustaz-ustaz aja dia nih. Jadi saudara sekalian, ketika itulah saya melihat ketika zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin itu ciri pentingnya adalah politik tahu diri. Maksud saya dengan politik tahu diri itu ialah bahwa semua orang tahu menempatkan diri dengan tepat di tempat masing-masing. Yang tidak layak mengaku tidak layak. Yang sama-sama layak tolak menolak. Nah, itu yang namanya masyarakat tahu diri. Suatu ciri yang sekarang sama sekali tidak kelihatan dalam politik kontemporer, di mana semua orang jadi layak, ya, merasa layak begitu. Yang tak belajar apa-apa tentang politik pun layak. Yang sekolahnya entah di mana juga merasa layak. Ketika itu belum ada pembahagian secara dikotomis di antara yang dikatakan ulama dengan umara. Yang namanya Amirul Mukminin, mereka adalah ulama-ulama. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, sejarah politik Islam tidak selamanya begitu. Sampai saatnya apabila umat Islam seperti terputus dari namadzij mithaliyah, terputus dari contoh-contoh teladan yang cemerlang zaman Nabawi dan Al-Khulafa itu. Para ahli banyak yang melihat perang Siffin sebagai gejala-gejala awal, yang kemudian diikuti dengan serentetan peristiwa-peristiwa yang memutuskan umat dari zaman aidilnya itu, lalu membudayalah as-siyasah bil ma'na satahi, pendangkalan makna politik. Politik yang sudah berubah, mengalami transformasi makna, hanya sekedar rebutan kuasa melulu. Ketika itulah membibitnya sikap dualistik dalam politik, sikap sunaiyah fi sulukil muslim, dualisme dalam perilaku umat Islam, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang dari generasi mereka dalam kes sengketa Ali dengan Muawiyah. Inna salati khalfa Ali la afdal wa ta'ami 'inda Muawiyah aktsaru lizzatan. Sembahyang di belakang Ali lebih afdal, tapi makan dengan Muawiyah lebih kenyang. Ketika itu sudah ada sikap dualistik begitu. Karena itu saya tidak heranlah kalau sampai waktu makan banyak orang ke tempat lain, usrohnya dengan kita, tapi kendurinya dengan orang lain.
Sikap dualistik yang dibayangkan juga dalam kata-kata Ibnu Abbas kepada Al-Husain, yang memperingatkan jangan mudah percaya dengan orang-orang yang konon menyokong kamu, karena mereka sayakhdhulunaka kama khadhalu abak, la tusaddiquhum fa inna qulubuhum ma'ak wa suyufahum ma'a Yazid. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mendakwa penyokong itu, karena hati mereka benar bersama kamu, tapi pedang mereka bersama Yazid. Simpatinya, sentimennya dengan kita, ya. Tapi semua peralatan senjata-senjata, pedang mereka, ya, pentas mereka, pentas Yazid, gitu. Itu sudah berlaku. Tetapi seperti yang dibayangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, biarpun sudah ada tanda-tanda begitu, tetapi paling tidak pemimpin-pemimpin ataupun pemerintah-pemerintah despotik zaman awal Islam itu masih ada segan silu kepada generasi sahabat dan generasi tabi'in. Artinya belum sangat berluasa lah kezaliman itu. Walaupun politiking kotor itu sudah ada gejalanya, tetapi untuk bertindak sewenang-wenang tanpa kawalan itu masih ada segan silu kepada sakibaki sahabi dan tabi'in. Tetapi lama-kelamaan segan silu itu sudah tidak ada lagi. Kalau di zaman Al-Ghazali sudah tidak ada segan silu itu. Itu mengikut Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Begitulah sampai sekarang, yang namanya politik itu dahsyat betul rupanya. Sehingga seorang yang bernama Syekh Muhammad Abduh pernah berkata, sesudah dia bereksperimen sekian lama dalam dunia politik dengan segala ragamnya, akhirnya dia berkata, a'udzu billahi minas siyasah wa min ardin tudhkaru fiha kalimatus siyasah. Aku berlindung kepada Allah dari politik. Dia give up dengan politik. Saya tidak mengajak Anda give up. Itu urusannya. Kenapa terjadi kemelut politik? Kemelut politik berlaku karena telah hilang, kalau nak dipinjam istilah Sayyid Qutb, ialah hilangnya ruhul Islam, the spirit of Islam. Yang ada hanya tinggal kerangka-kerangka Islam, tapi spirit dan semangat ruh Islam itu sudah tidak ada. Jadi bila ruh tidak ada, maka tidak adalah politik keadilan, politik timbang rasa, politik kemanusiaan, politik hati perut, sudah tidak ada. Dalam politik tak ada dah yang namanya tak ada hati perut ke dia. Tak ada, hati dah mati, yang tinggal perut. Merasa sebagai ulil amri dan menuntut kesetiaan semutlaknya, dia lupa bahwa ulil amri itu terangkai dengan ati'ullah wa ati'ur rasul. Ulil amri itu ya dilanjutkan dengan minkum, dari kalangan kamu, minal mu'minin, yang berarti mendapat ridha al-muslimin dan dapat merasakan degup jantung dan denyut nadi umat muslimin. Bukan orang yang sudah mati rasa, tak dapat lagi merasakan suara nurani umat.
Kemelut politik boleh berlaku apabila manusia penguasa lupa bahwa pemilik sebenar kuasa ialah Tuhan. Tuhan sebagai malikul mulki, Tuhanlah pemilik sebenar kuasa yang dipinjamkan kepada kamu. Dia tak merasa pinjam, dia tak merasa dia diamanahkan, dia merasa dia punya kuasa itu semutlaknya. Karena itu dia akan berbuat semau-maunya, termasuk bersikap ya menentukan nasib seseorang yang tadi disebut oleh saudara presiden sebagai mentality Namrud. Mentality Namrud ialah orang yang merasa ya, apabila Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Namrud mengatakan ana uhyi wa umit. Namrud mengatakan aku pun menghidupkan dan aku juga mematikan. Politik bermentaliti Namrud karena dia lupa bahwa kuasa itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Politik yang sudah menyangka taklif sebagai tasyrif, amanah sebagai tuah, beban disangka habuan. Politik yang sudah mati rasa, politik yang dah tak tahu malu, dan sikap yang sudah menerima politik itu kotor dan terimalah seadanya politik dengan segala kekotorannya. Bila itu berlaku, hilanglah kepercayaan rakyat, berlakulah azmatus thiqah, berlakulah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan bila berlaku itu menandakan berakhirnya segala-gala. Karena tak ada apa lagi asas yang boleh membangun sebuah negara apabila thiqah, kepercayaan rakyat sudah tidak ada. Saya ingin menarik perhatian Anda kepada satu dialog yang pernah berlaku di antara Confucius dengan seorang pengikutnya tentang politik. Ya. Ini modal baru bagi Makno Manuti. Ya. Cerita Jawa dia dah kutip dah. Ini cerita Cina. Confucius ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang apakah kewajiban penting bagi sebuah pemerintah, dia sebut 3. Luqmatul aish. 3, yaitu pertama keperluan asasi rakyat, makanan. Luqmatul aish, makanan yang cukup bagi rakyat. Kedua, ketenteraan yang memadai. Ketiga, kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ini 3. Si murid bertanya lagi, andainya dari 3 itu kita hanya mampu berikan 2, yang mana yang kita korbankan? Confucius menjawab, korbankan kekuatan ketenteraan. Jadi tinggal keperluan asasi rakyat dan kepercayaan. Tinggal 2. Yang namanya keperluan asasi rakyat itu apa? Basic need. Biasanya orang sebut makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, payah tuh. Jawa senang, sandang, pangan, papan. Biasanya orang sebut makan dulu, makanan, pakaian, tempat tinggal. Jawa lain. Jawa sandang dulu, pakaian dulu, baru makanan, baru tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Orang kata bodoh Jawa itu. Ya, makanannya dibelakangkan. Oh tidak, ini sikap Jawa yang baik. Biar tidak makan asal tutup aurat, begitu. Itu sikap Jawa yang baik begitu. Tanya selesai di sungai.
lain dari sikap setengah-setengah orang. Soal aibnya, soal maruahnya dia tak peduli, asal kaya, asal kenyang. Kan banyak yang begitu. Nah, Konfusius mengatakan, korbankan ketenteraan itu, tapi pertahankan yang dua. Makanan yang cukup bagi rakyat dan kepercayaan rakyat. Murid ini, murid yang nakal barangkali, dia tanya lagi, kalau dari yang dua itu, dari dua yang tersisa itu, kita hanya mampu buat satu saja, yang mana satu yang kita korbankan? Konfusius jawab, korbankan makanan rakyat, pertahankan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kepercayaan rakyat itu asas. Kata Konfusius, fi hadhil halah nastaghni 'anil qut. Dengar Bapak ini, Konfusius cakap Arab nih. في هذه الحالة نستغني عن القوت لأن الموت كان دائما هو مصير الناس ولكنهم إذا فقدوا الثقة لم يبقى أي أساس للدولة. Kenapa makan rakyat itu boleh dikorbankan? Kepercayaan kepada pemerintah itu harus dipelihara. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan. Karena rakyat dibagi makan, tak bagi makan, sampai ajal mati juga. Tapi apabila pemerintah hilang kepercayaan dari rakyat, tak ada lagi asas yang tersisa untuk sebuah pemerintahan itu berdiri. Jadi saudara sekalian, saya hampir mengakhiri persembahan saya ini. Jadi itulah kemelut. Maka pada saat beginilah kita perlu membangkitkan semula gerakan dakwah reformasi islahi. Kan lain sedikit dari yang orang marah itu, gitu ya. Dakwah yang harus sensitif pada perkembangan-perkembangan ini, termasuk perkembangan misalnya suatu penyimpangan yang sangat mendasar dari budaya Melayu yang saya kira Islamik. Katakanlah penyimpangan dari sikap menghindari daripada perbuatan mengaibkan orang, seperti yang disebut dalam perjanjian yang disebut sebagai Wa'dat Bukit Seguntang, yang merupakan kontrak sosial versi Melayu. Apabila Demang Lebar Daun berkata, seperkara lagi perjanjian Patik mohonkan anugerah ke bawah Duli yang Maha Mulia. Segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah Duli, Patik mohonkan janganlah ia difadihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak, bunuh tuanku, jangan Duli tuanku aibi. Jangan diaibkan hamba Melayu ini. Tapi bila itu dikhianati, maka Melayu tak boleh terima. Akuilah itu sebagai fakta, dan itu adalah kesetiaan yang bersyarat. Karena itu ada ungkapan, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Sekarang kita dengar versi baru pula, raja adil raja disembah, maha zalim maha disanggah. Itu saya dengar dari rakan-rakan Makno Manuti, gitu. Jadi dakwah yang seperti itu. Tetapi masalahnya saudara sekalian, ya, kita perlu memunculkan para dai yang punya wibawa, gerakan dakwah yang punya keberanian. Seperti Al-Ghazali, seperti Izzuddin Abdus Salam, yang berani menghadapi pemerintah. Seperti Al-Ghazali, walaupun ada waktunya dia dekat dengan pemerintah, ada waktunya dia tegas sekali dengan pemerintah.
Sampai dia pernah mengatakan kepada Sultan-Sultan Saljuk, aku sedih melihat tengkuk rakyat yang hampir patah dibebani oleh cukai-cukai dan bermacam-macam dasar yang menindas, dan di waktu yang sama aku lihat leher kuda tunggangan kamu hampir patah dengan hiasan-hiasan yang gemerlap. Kita menunggu kemunculan orang-orang atau gerakan seperti Izzuddin Abdul Salam yang disebut orang sebagai Sultanul Ulama, dan ada pula yang memanggilnya sebagai Ba'i'us Salatin. Izzuddin Abdul Salam dipanggil Sultanul Ulama dan juga penjual raja-raja. Dia berani jual raja, karena raja-raja ketika itu, Raja Mamalik belum dimerdekakan, mereka masih berstatus sebagai mamluk. Tak boleh jadi raja, tak sah jadi raja karena dia mamluk. Karena itu dia mesti dijual dulu, harus dibeli orang dulu, kemudian dibebaskan, baru boleh jadi raja. Kita cuma mendengar ada orang berani melelong mahligai. Ini ulama dia lelong raja. Jadi untuk melahirkan keberanian itu, saya pikir disinilah dilema kita, orang-orang seperti saya yang sudah orang Sujud Osman dah melepasinya, Makna Manuti dah melepasinya, yaitu ketergantungan kepada pemerintah. Sedangkan gerakan dakwah sebenarnya harus mengakar ke bawah dan tidak terlalu berpaut ke atas. Karena itulah orang seperti ulama-ulama silam itu punya keberanian karena mereka tak bergantung pada pemerintah. Kita kurang keberanian karena ada semacam ketergantungan. Bagaimana caranya mengurangi ketergantungan itu? Saya pikir itu suatu masalah yang harus diselesaikan. Ini reality yang harus gitu. Tapi walau apapun yang kita dapat dari pemerintah, itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Orang seperti Sahnun misalnya, ini Sahnun ahli fikih Al-Maliki ini, bukan Datuk Sahnun. Dia marah sekali dengan orang-orang yang suka berpaut ke atas sampai meninggalkan jamaah. Ulama yang banyak berpaut ke atas dari mengakar ke bawah, sampai dia disebut ma aqbaha bil alim ayyuta ila majlisihi fala yujad fayus'alu anhu fayuqal huwa 'indal amir, huwa 'indal wazir, huwa 'indal qadi. Dia kata buruk betul lah, huduh betul kalau sampai berlaku orang alim dikunjungi di tempatnya, di majelisnya, di kuliahnya, dia tidak ada, lalu disebut orang dia pergi jumpa menteri, dia jumpa hakim. Rupanya dulu pun tak boleh jumpa hakim ni. Wa indal wazir, wa indal amir, itu aib kalau sampai ada orang membatalkan kuliah karena jumpa menteri. Jadi begitulah kira-kira sifat dan watak gerakan dakwah yang diperlukan pada saat seperti sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Siddiq Fadil. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masa lebih kurang 15 minit ke 20 minit. Jadi saya buka perbincangan persoalan kepada 3 persoalan dulu. Satu, saya ambil dulu. Satu, saudara Zaki. Kedua, sila Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi, ahli panel dan pimpinan sekalian,
Ahmad Zaki Yamani bin Zainon, Setiausaha Agung Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, hadir sebagai pemerhati pelajar. Biar tak makan asal tutup aurat tidak apa, tetapi jangan biar papa asal bergaya. Ada juga orang yang tak makan sebab nak bergaya. Ya, kalau orang Jawa begini bagus. Ahli panel, hari ini kita melihat sebahagian dari umat terjun secara langsung ke dalam arena politik sebagai arena yang paling popular, paling glamour sekarang ini, kalau mungkin itu. Tapi saya yakin Ustaz Makno tidak terjun kerana glamour atau nama. Tahniah kepada Ustaz Makno yang berani terlibat dalam politik secara langsung. Sebelum tu, Zaki minta ringkaskan Okey. masa. Terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi bagaimana dengan sebilangan atau sekelompok pemimpin umat pada hari ini yang enggan terlibat ataupun dilihat terlibat, walaupun dia mungkin tidak terlibat, tapi dia tidak mahu orang nampak dia seolah-olah terlibat sekalipun dalam apa yang diistilahkan sebagai politik, sebagai kemelut politik yang berlaku di negara ini. Jadi bagaimana dengan mereka ini? Kalau mereka berperanan di belakang tabir, saya kira tidak ada masalah. Jika mereka boleh menulis, mereka tulis. Jika mereka boleh menasihat, mereka nasihat. Biarkan kami golongan muda yang di hadapan, jika mereka tidak mahu ke hadapan. Saya kira golongan ulama, golongan cerdik pandai yang tidak mahu terlibat secara langsung dengan politik, yang saya yakin ada hujah-hujah yang jelas dan yang cukup, maka nasihati kami, beri panduan pada kami. Kalau Ustaz Siddiq, hasutlah kami untuk melakukan kerja-kerja umat ini. Dan kami sebagai golongan muda, saya kira sanggup dan bersedia. Cumanya kenapa golongan masih ada yang tidak mahu terlibat, dan bagaimana seharusnya semua kalangan masyarakat, setiap lapisan masyarakat perlu terlibat, dan bagaimana mereka boleh berperanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kalau boleh kita ambil satu atau dua soalan lagi sebelum kita bagi ahli panel komen tentang soalan-soalan. Ada soalan lain? Tak ada soalan? Tak ada, saya minta komen daripada ahli panel. Soal sikit lah, masa kita pun tinggal 10 minit. Kita mulakan dengan Ustaz Makno. Terima kasih kepada sahabat yang bertanya, saudara Ahmad Zaki Al-Yamani Al-Malizi. Alhamdulillah, semangat yang ditunjukkan oleh saudara sebentar tadi sebagai generasi muda untuk melihat terjunnya sejumlah golongan cerdik pandai, para alim ulama dalam politik nasional, politik negara, terutama pada saat-saat ini, itu memang merupakan suatu hasrat yang mulia. Tetapi saya juga mempunyai pandangan peribadi. Setelah kita mengetahui bahawa politik itu bukanlah segala-galanya, kita juga harus mempunyai satu percaturan yang bijaksana, fatanah, tentang perlunya untuk kita menyimpan dan menggunakan beberapa ulama-ulama, golongan profesional cendekiawan yang tak perlu terjun secara langsung dalam gelanggang politik. Karena kita tahu bahawa tidak semua perkara yang berlaku di dalam kegiatan politik itu disenangi oleh semua orang dari segi tabi'i ataupun perwatakan yang ada pada seseorang itu. Kalau di dalam kes saya sendiri pun,
biarlah saya terangkan di sini dengan sedikit keizinan Saudara Pengerusi. Memang saya merasakan berat, tetapi saya membuat keputusan ini dengan perakuan diri saya sendiri setelah saya berunding dengan keluarga di kedua belah pihak. Karena barangkali hal-hal yang tertentu yang tidak semestinya hal-hal saya itu menjadi suatu syarat yang sama dengan individu-individu yang lain. Jadi kerana itu kita mempunyai satu prinsip, biarlah ada dasar lengkap melengkapi di dalam kita membicarakan soal terjunnya seseorang individu itu, apalagi individu yang mempunyai status keulamaan ataupun keintelektualan di dalam kegiatan politik. Seorang yang memberikan sumbangan fikiran seperti Ustaz Siddiq Fadil, Ustaz Osman Muhammadi, untuk mencernakan dengan budaya politik yang Islami di Malaysia, itu suatu yang saya fikir mempunyai labaan yang paling besar untuk sejarah yang akan datang. Sumbangan Profesor Dr. J. Jomo K. Sumasundram, seorang sarjana ekonomi yang terkenal di dalam bidang ekonomi, tetapi mempunyai satu fikiran yang bernas dari segi politik ekonomi, seperti mana yang terpapar dalam dada-dada akhbar yang tertentu dalam negara kita dan majalah. Itu saya fikir tak perlu untuk dia turun di dalam sesuatu wadah organisasi politik. Demikianlah pandangan saya. Terima kasih. Minta Ustaz Siddiq. Relevan untuk Ustaz tu. Sikit sebelum bagi Ustaz Osman. Ya. Saudara penanya dan hadirin hadirat sekalian, saya selalu yang ditanyakan masuk politiknya. Betul. Saya punya ready made answer untuk soalan-soalan seperti itu, yaitu jangan semua masuk dari satu pintu, itu aja. La tadkhulu min abwabin wahid, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi kita berjuang dari pelbagai pintu. Terserah nak masuk pintu mana, gitu. Ada pintu yang lapang, ada pintu yang sempit. Jadi kalau di pintu itulah semuanya berjejal-jejal, nanti di pintu lain tak ada siapa masuk. Dan mungkin ada pintu yang berkawal, ada pintu tak berkawal. Saya pikir itu strategi Nabi Yakub. Tapi saya tidak rule out, ya, tidak pernah rule out bahwa saya tidak pernah bersikap seperti Muhammad Abduh. A'udzubillahi minasyiyasah. Tidak pernah saya berkata begitu. Saya cuma menyebut tentang seorang yang sudah give up betul dengan politik. Tapi saya tidak berkata begitu. Cuma oleh karena terlalu lama dalam ABIN, non partisan, saya sudah tertelan itu. Jadi nunggu nak cair, ya. Lama. Ya. Lagi, dan apa yang Anda suarakan itu semua saya catat, dan saya akan perhitungkanlah nanti berapa ramai yang minta jadi orang politik, berapa ramai yang mencadangkan tetap seperti sekarang, berapa ramai yang minta masuk keadilan, berapa ramai yang minta masuk PAS. Jadi kita pertimbangkan semuanya itu, insya Allah. Terima kasih.